Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Dalam pendidikan, pendidik sangat memegang peran yang sangat penting seperti menjadi fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Salah satu yang menjadi tugas pendidik adalah menyediakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Pendidik harus mencari cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan selama proses pembelajaran. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik adalah dengan menggunakan bahan ajar yang tepat dan juga menyenangkan bagi siswa. Halo semuanya, saya Ika Delta Julianti, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan ajar. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, agar kalian lebih mengetahui siapa saja kelompok 3, silakan simak video berikut ini. Saya Nika Delta Julianti dengan NIM 20110311034. Saya Niputu Diana Dewi dengan NIM 2011-03-1040. Saya Kadek Patut Satya Karisma Dewi dengan NIM 2011-03-1090. Saya Ika Putri Suprapto dengan NIM 2011-03-1188. Baik, sekianlah perkenalan dari kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai materi tentang jenis-jenis bahan ajar. Nah, untuk kalian semuanya bisa simak video berikut ini. Baik, adapun pokok bahasan yang kita bahas pada presentasi kita kali ini, yang pertama yaitu jenis-jenis bahan ajar menurut para ahli. Yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar menurut bentuknya. Yang ketiga, jenis-jenis bahan ajar menurut cara kerjanya. Yang keempat, jenis-jenis bahan ajar menurut sifatnya. Dan yang kelima adalah jenis-jenis bahan ajar menurut pendayagunaannya. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis bahan ajar menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu bahan ajar menurut Mulyasa dalam Komariah 2018 yang menjelaskan bahwa bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain adalah bahan ajar cetak seperti handout, buku, modul, LKS, brosur, dan lifted. Yang kedua, bahan ajar audio seperti radio, kaset, CD audio. Yang ketiga, bahan ajar visual seperti foto dan gambar. Yang keempat, bahan ajar audio visual seperti video, film atau VCD. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar multimedia seperti CD interaktif, komputer base, dan internet. Nah, sedangkan menurut Kusnandar dalam artikel Komariah 2018 menjelaskan bahwa jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar seperti buku, handout, LKS, dan modul. Dan yang kedua yaitu bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya clipping, koran, film, iklan, atau berita. Berikutnya menurut Amri dan Ahmad menjelaskan bahwa bahan ajar itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar pandang atau visual. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Dan yang keempat adalah bahan ajar multimedia interaktif. Nah, sedangkan menurut Henik dan kawan-kawan dalam Nasution 2017 menjelaskan bahwa bahan ajar itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan. Yang ketiga, bahan ajar audio. Yang keempat, bahan ajar video. Dan yang kelima adalah bahan ajar media komputer. Nah, selanjutnya menurut Rontri dalam Nasution 2017
menjelaskan bahwa bahan ajar itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar berbasis cetak. Yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik. Dan yang keempat adalah bahan ajar dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Nah, selanjutnya menurut Ellington dan Rees dalam Sitohang 2014 menjelaskan bahwa bahan ajar itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Yang ketiga, bahan ajar audio. Yang keempat, bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Yang keenam, bahan ajar video. Dan yang ketujuh adalah bahan ajar komputer. Baik, selanjutnya menurut Depiknas tahun 2008 yang dikutip oleh Nurjanah di tahun 2017 menjelaskan bahwa bahan ajar dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, dan bahan ajar interaktif. Baik, selanjutnya menurut Brand Weideman dalam buku Learner Middle Median menjelaskan bahwa bahan ajar terdiri dari 3 kelompok, yaitu auditif, visual, dan audiovisual. Auditif yang menyangkut dengan radio, kaset, dan piringan hitam, kemudian visual yang menyangkut flip card, gambar, film bisu, video bisu, program komputer, bahan tertulis dengan dan tanpa gambar, sedangkan audiovisual yang menyangkut berbicara dengan gambar, pertunjukan suara dan gambar, serta film atau video. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bahan ajar menurut bentuknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar menurut bentuknya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bahan ajar tercetak, yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak, yang ketiga yaitu bahan ajar yang berbentuk fasilitas, yang keempat yaitu bahan ajar berupa kegiatan, dan yang terakhir yaitu bahan ajar berupa lingkungan masyarakat. Jenis-jenis bahan ajar menurut bentuknya. Bentuk bahan ajar untuk sekolah dasar tidak jauh berbeda dengan bentuk bahan ajar pada umumnya. Menurut Mulyasa tahun 2006, bentuk-bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran dibagi menjadi beberapa kelompok. Adapun kelompok tersebut antara lain, yang pertama yaitu bentuk bahan ajar tercetak. Contohnya, yang pertama yaitu handout. Handout adalah bahan ajar cetak yang berisi tentang poin-poin penting dari materi yang dipresentasikan oleh tenaga pendidik. Tujuan dari handout yang pertama yaitu menjadi pegangan bagi para peserta didik, dan yang kedua yaitu membantu para peserta didik untuk mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu manfaat handout. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran, dan yang kedua yaitu melengkapi kekurangan materi, baik materi yang diberikan dalam buku teks maupun materi yang diberikan secara lisan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu buku ajar. Buku ajar adalah buku yang dijadikan patokan untuk pembelajaran yang disusun dan ditulis oleh pakar di bidangnya. Dan di dalam buku ajar tersebut harus memuat bidang yang memenuhi buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Manfaat buku ajar menurut Depiknas yang pertama yaitu buku ajar mampu membantu pendidik dalam proses pembelajaran, dan buku ajar mampu memudahkan pendidik dalam menyiapkan atau dalam pengujian materi saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu modul. Modul adalah salah satu bahan ajar cetak yang merupakan satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Manfaat modul yang pertama yaitu melatih siswa agar mampu belajar mandiri, yang kedua yaitu melatih kejujuran siswa. Dan selanjutnya yaitu brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis
mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri dari beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid, atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang mata pelajaran. Manfaat brosur yang pertama yaitu membuat konkret materi-materi yang abstrak atau yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dan tujuan yang kedua yaitu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pelajaran yang dibahas karena dapat menjelaskan konsep yang rumit menjadi sederhana. Dan yang terakhir yaitu ada level. Level adalah bentuk penyampaian informasi pada selembar kertas yang ditampilkan dalam bentuk 2 kolom kemudian dilipat 3. Agar terlihat menarik, level biasanya didesain secara cermat tetapi dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, serta mudah dipahami. Level sebagai bahan ajar harus memuat materi yang dapat menggiring siswa menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu manfaat level. Manfaat yang pertama yaitu materi yang disajikan lebih ringkas, mudah dipahami, dan sistematis. Dan yang kedua yaitu memberikan peluang kepada peserta didik sehingga mereka belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu bentuk bahan ajar non-cetak. Yang pertama yaitu audiovisual. Contoh media audiovisual yaitu video pembelajaran dan FCD. Video pembelajaran merupakan suatu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi materi-materi pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua yaitu FCD. FCD merupakan media atau bahan ajar audiovisual. Media ini biasanya disebut sebagai alat yang membantu pandang dengar. Yang kedua yaitu audio. Contohnya yang pertama yaitu radio. Ruang lingkup dalam radio adalah mengenai pembelajaran, mengenai pendidikan formal maupun non-formal yang meliputi pembelajaran. Yang kedua yaitu kaset. Kaset merupakan bahan pembelajaran yang dapat diartikan bahan ajar atau materi pelajaran yang direkam pada pita magnetik atau kaset audio atau compact disc yang dapat didengarkan kembali dengan menggunakan alat penampil tape recorder atau CD player. Selanjutnya yaitu CD. Salah satu media yang dapat meningkatkan pembelajaran adalah media pembelajaran CD. CD interaktif merupakan salah satu produk multimedia yang dapat dioperasikan oleh peserta didik secara mandiri sehingga siswa dapat memilih apa yang dikehendaki dalam proses selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu audio. Media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu visual. Contoh visual yang pertama yaitu foto dan gambar. Media gambar dapat menyuguhkan elaborasi yang menarik tentang struktur atau organisasi suatu hal, sehingga juga memperkuat ingatan. Media gambar juga dapat menumbuhkan minat siswa dan memperjelas hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang kedua yaitu model atau maket. Manfaat penggunaan maket dari hasil kajian adalah dapat mengurangi siswa dalam berimajinasi, yaitu mengubah penyampaian informasi yang abstrak menjadi lebih konkret. Dan yang keempat yaitu multimedia.
Contohnya, yang pertama yaitu CD interaktif. CD interaktif merupakan sebuah media yang dapat dikemas dalam sebuah CD yang tujuannya adalah aplikasi interaktif di dalamnya dan juga mempunyai beberapa menu yang dapat diklik untuk menampilkan suatu informasi tertentu. Yang kedua yaitu computer based. Komputer sebagai media, baik itu perangkat kerja maupun perangkat lunaknya, karena kegiatan pembelajaran khususnya bahasa. Dan yang terakhir yaitu internet. Peran internet dalam kegiatan pembelajaran, mereka antara lain membantu menyelesaikan tugas dari pendidik, mencari materi tambahan, dan sebagai sarana penunjang pembelajaran. Sehingga internet itu juga menjadi sumber penunjang belajar yang baik untuk sebagian peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu bentuk bahan ajar yang berbentuk fasilitas. Yaitu yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi atau wadah yang menyediakan berbagai informasi dan bahan pustaka yang beragam dengan tujuan memberikan layanan dan memfasilitasi pembelajaran, penelitian, dan pengembangan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu ruang belajar. Ruang yang digunakan oleh para peserta didik untuk belajar, di mana ruang belajar ini akan dihiasi semenarik mungkin supaya peserta didik dapat belajar dengan semangat. Kemudian yang ketiga yaitu lapangan olahraga. Lapangan olahraga merupakan tempat untuk melakukan aktivitas fisik. Secara umum, lapangan olahraga adalah tempat yang dilakukan atau dimainkannya suatu olahraga tertentu. Termasuk juga di dalamnya adalah lapangan sepak bola, basket, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu bentuk bahan ajar berupa kegiatan. Adapun bentuk bahan ajar berupa kegiatan yaitu ada 5 macam. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, ataupun audiovisual. Kemudian yang kedua yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok adalah suatu metode mengajar dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mereka akan bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu ada observasi. Observasi ini adalah merupakan kegiatan memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada simulasi. Simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan mirip dengan aslinya. Selain itu, pengertian lainnya mengenai simulasi adalah penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Kemudian yang kelima ada permainan. Manfaat permainan dalam pembelajaran yaitu untuk membangkitkan rasa percaya diri siswa, melatih keberanian, mengutarakan pendapat, dan melatih anak berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk bahan ajar berupa lingkungan masyarakat. Bentuk bahan ajar berupa lingkungan masyarakat ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu teman. Lingkungan teman sebaya yang memberikan dorongan belajar dan memberikan dampak positif bagi siswa akan berdampak pada peningkatan prestasi belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu pasar. Aktivitas yang terjadi di pasar tradisional dapat digunakan sebagai sumber belajar, mulai dari bentuk jual beli seperti tukar-menukar barang dengan uang, aktivitas kegiatan masyarakat di pasar, barang-barang apa saja yang diperjualbelikan, keadaan pasar setiap harinya, serta keamanan dan ketertiban di pasar. Pasar dapat dijadikan sebagai sumber belajar alternatif sehingga pembelajaran akan menjadi konseptual. Nah, yang ketiga yaitu museum. Museum memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, terutama ilmu-ilmu sosial. Selain sebagai sumber belajar, juga dapat digunakan menjadi media pembelajaran. Sebagai sumber belajar, museum menjadi tempat peserta didik memperoleh informasi dan pengetahuan.
Sedangkan sebagai media pembelajaran, museum memberikan kemudahan bagi peserta didik menerima sarana pengetahuan dari guru. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar menurut cara kerjanya. Baik, mengenai jenis-jenis bahan ajar menurut cara kerjanya. Adapun menurut cara kerja dari bahan ajar ini dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar jenis ini tidak memerlukan perangkat proyektor untuk proyeksikan isi atau konten dari bahan ajar tersebut. Melalui cara kerja bahan ajar ini, siswa dapat mempergunakannya untuk kegiatan membaca, melihat, serta mengamati bahan ajar tersebut secara langsung. Adapun contoh dari jenis bahan ajar ini adalah foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajar yang diproyeksikan adalah bahan ajar yang memerlukan perangkat proyektor untuk bisa dimanfaatkan dan atau dipelajari oleh siswa. Adapun contoh dari jenis bahan ajar ini yaitu slide, film tips, OHP, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media perekaman. Cara kerja dari bahan ajar jenis ini yaitu pengguna bahan ajar memerlukan alat pemutar media perekam tersebut seperti tape, kompo, CD, dan VCD. Adapun contoh dari bahan ajar jenis ini yaitu kaset, CD, flash disk, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bahan ajar video. Bahan ajar video merupakan bahan ajar yang memerlukan alat pemutar seperti video tape, VCD, dan DVD ya, karena bahan ajar ini mirip dengan bahan ajar audio. Namun, yang membedakannya yaitu dalam bahan ajar ini juga memuat gambar yang berkaitan dengan materi bahan ajar. Jadi, secara bersamaan, dalam tampilan bahan ajar ini, pengguna dapat memperoleh sebuah sajian suara sekaligus gambar. Adapun contoh dari bahan ajar ini yaitu video, film, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu bahan media komputer. Bahan ajar komputer adalah berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat menciptakan suatu bahan ajar yang interaktif bagi siswa. Adapun salah satu contoh dari bahan ajar ini yaitu komputer media interaksi atau CMI. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar menurut sifatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan ajar menurut sifatnya. Antara lain yaitu yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak. Bahan ajar berbasiskan cetak ini merupakan bahan ajar yang berupa lembaran-lembaran kertas yang dapat dipegang dan dibaca secara langsung baik oleh siswa maupun oleh tenaga pendidik. Jadi, bahan ajar ini sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Adapun contoh-contoh dari bahan ajar berbasiskan cetak yaitu yang ada buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, charts atau grafik, foto, majalah, koran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bahan ajar berbasiskan teknologi. Bahan ajar berbasiskan teknologi merupakan bahan ajar yang sudah dikembangkan dan disusun menggunakan alat bantu TIK. Dengan demikian, bahan ajar berbasiskan teknologi bertujuan agar dapat mengolah data, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data pada berbagai cara supaya bisa memperoleh informasi yang berkualitas. Adapun beberapa contoh bahan ajar berbasiskan teknologi antara lain audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film, video, siaran televisi, video interaktif, CBT, dan multimedia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Sesuai dengan namanya, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek digunakan oleh siswa saat sedang mengerjakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum, sehingga bahan ajar ini sering ditemukan pada pembelajaran di lapangan dan di laboratorium. Adapun beberapa contoh dari bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek antara lain kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia.
Nah, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia ini digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi, bahan ajar ini sangat sering dijumpai pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, adapun contoh dari bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia antara lain telepon dan video conferencing. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis bahan ajar menurut pendayagunaannya. Baik, bahan ajar dapat dikelompokkan apabila ditinjau dari segi pendayagunaannya. Adapun jenis bahan ajar berdasarkan pendayagunaannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu bahan ajar yang didesain dan bahan ajar yang dimanfaatkan. Bahan ajar yang didesain merupakan bahan ajar yang secara khusus dikembangkan apabila komponen sistem instruksional dalam rangka mempermudah tindak belajar mengajar yang formal dan direncanakan secara sistematis. Adapun contoh dari bahan ajar jenis ini yaitu buku teks, buku referensi, buku cerita, surat kabar, dan sebagainya yang secara khusus dibuat dan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu bahan ajar yang dimanfaatkan. Secara tidak langsung, bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan instruksional, tetapi telah tersedia dan dapat dimanfaatkan karena memang sudah ada di alam dan di lingkungan sekitar serta dapat dipergunakan untuk kepentingan belajar mengajar. Baik, sekianlah video presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.